Oke, kita lanjutkan materi hari ini. Tadi terkait operasi aljabar pada fungsi, kita juga dapat melakukan operasi pangkat dan akar. Contohnya ada f pangkat n x. Ini sama dengan fx dipangkatkan dengan n. X-nya anggota dari df. Dan ada juga f pangkat negatif n x. Ini sama dengan 1 per f pangkat n x. Syaratnya fx-nya tidak sama dengan 0. Dan ada juga misalkan f pangkat 1 per n x. Ini sama dengan fx dipangkatkan dengan 1 per n. Fx-nya lebih besar sama dengan 0 untuk n-nya genap. Jika f pangkat negatif 1, f pangkat negatif 1x bisa kita tulis sama dengan 1 per fx. Di sini ada syarat fx-nya tidak sama dengan 0. Dan ada juga misalkan f pangkat 1/2. F pangkat 1 per 2. Ya, maaf. F pangkat 1 per 2 x. Ini sama dengan akar dari fx. Karena pangkat 1 per 2 itu bisa kita ubah dalam bentuk akar. Yaitu akar dari fx. Dan syarat di dalam tanda akar, fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Oke, berikutnya ke fungsi komposisi. Bila x dipetakan ke y, atau y itu sama dengan fx, oleh suatu fungsi f, dan kemudian y dipetakan ke z, itu sama dengan gy oleh g, maka kita peroleh z itu sama dengan gfx. Jadi nanti x dipetakan ke y, atau nanti y dipetakan ke z, di mana x dipetakan y itu sama dengan fx, fx dipetakan lagi menjadi gfx. Ini merupakan fungsi komposisi, jadi 2 kali pemetaan. Komposisi f dan g dilambangkan dengan g bundaran f. Jadi komposisi merupakan fungsi yang memetakan x ke z, ya. Ini atau z-nya itu sama dengan gfx. Jadi fungsi g bundaran f x itu sama dengan gfx. Ini merupakan fungsi komposisi g bundaran f. Daerah asal fungsi komposisi g bundaran f adalah himpunan semua x anggota dari df domain f, sedemikian sehingga fx anggota dari dg atau domain dari g. Yakni nanti daerah asalnya dgof itu sama dengan x elemen anggota dari df, di mana fx-nya anggota dari dg. Ini merupakan daerah asal dari fungsi komposisi g bundaran f. Kita contoh, misalkan ada fungsi fx sama dengan akar x, dan ada fungsi gx sama dengan x kuadrat. Maka kita tentukan g bundaran f x itu sama dengan g f x.
atau sama dengan G, kita ganti fungsi yang di dalam tanda kurung fx ini menjadi akar x. Fungsi gx sendiri yaitu x kuadrat. Kalau g dari akar x berarti akar x dikuadratkan. Atau sama dengan x kuadrat. Ya, oh ya, maaf, ini sama dengan x. Jadi, akar dari x dikuadratkan itu sama dengan x. Maka, daerah asal DGOF itu sama dengan x elemen dari 0 sampai tah hingga. Dan untuk hasilnya, yaitu akar x elemen dari real. Ya, ini sama dengan 0 sampai tah hingga. Ya. GOF itu memetakan x ke x. Daerah asalnya hanya 0 sampai tah hingga. Kenapa? Karena ini untuk yang fx, ya, atau domain dari f itu, atau karena fungsi fx sama dengan akar x, berarti domain atau daerah asal untuk x ini yaitu dari 0 sampai tah hingga. Daerah asal fungsi komposisi. Komposisi dua fungsi tidak bersifat komutatif. Untuk fungsi f dan g, ya, pada contoh sebelumnya, tadi untuk g bundaran fx itu hasilnya sama dengan, tadi akar x dikuadratkan itu sama dengan x. Sekarang kita cari f bundaran g. F bundaran g itu sama dengan fgx, ya. Atau nanti f ininya x kuadrat berarti sama dengan akar dari x kuadrat atau sama dengan mutlak dari x. Ya, ini untuk daerah asalnya, daerah asal DFOG itu sama dengan x-nya anggota himpunan bilangan real, di mana x kuadratnya itu anggota dari 0 sampai tah hingga, atau nanti itu sama dengan himpunan bilangan real. Ya, di sini fungsi komposisi tidak bersifat komutatif. Jadi f bundaran g itu tidak sama dengan g bundaran f. Untuk yang ini karena f gx, ya, karena yang nilai gx itu x kuadrat, berarti daerah asalnya itu x-nya itu anggota dari himpunan bilangan real. Ini x-nya anggota dari himpunan bilangan real. Dan karena nilai f ini, f dari x kuadrat ini sama dengan akar dari x kuadrat, berarti nanti daerah asal yang ini yaitu dari 0 sampai tah hingga. Atau nanti ini merupakan himpunan bilangan real. Untuk latihan soal, nanti kalian kerjakan tugas nomor 1 dan nomor 2. Ya. Nanti tentukan dari dua buah fungsi f dan g ini untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan akar G. Nanti tentukan daerah asalnya. Dan ini juga sama yang nomor 2, tentukan GOF dan FOG-nya. Serta tentukan daerah asalnya dari fungsi komposisi ini. Ada beberapa fungsi khusus, ya. Di sini fungsi konstan, misalkan fx itu sama dengan suatu bilangan konstanta, sama dengan k atau sama dengan 2. Ini merupakan fungsi konstan. Fungsi identitas yaitu fx sama dengan x. Fungsi linear,
fx sama dengan mx ditambah n. Fungsi kuadrat yaitu fungsinya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kalau fungsi linear yaitu x-nya pangkat 1, sedangkan fungsi kuadrat di sini variabel x-nya yang tertinggi yaitu pangkat 2. Nanti keempat fungsi ini termasuk fungsi polinom. Fungsi polinom yaitu fx sama dengan an, x pangkat n sampai ditambah dengan A1 ditambah A0, di mana A0 sampai AN-nya merupakan konstanta dan AN-nya tidak sama dengan 0 dan N-nya anggota bilangan real. N di sini merupakan derajat polinom. Daerah asal dari fungsi polinom adalah himpunan bilangan real, ya. Ini. Fungsi f merupakan hasil bagi dua fungsi polinom. Misal, fx itu sama dengan px dibagi qx, di mana p dan q merupakan polinom. Ini merupakan fungsi rasional. Contohnya, fungsi rasional fx itu sama dengan f per maaf, fx sama dengan x per x kuadrat ditambah 1. Di mana fungsi rasional ini misalkan px-nya itu sama dengan x dan qx-nya itu sama dengan x kuadrat tambah 1. Ini merupakan fungsi rasional. Fungsi seperti misalkan gx sama dengan akar x dan hx sama dengan x pangkat 1/3 tambah 10 merupakan ini fungsi aljabar. Jadi fungsi rasional ya yang dinyatakan dalam bentuk pecahan. Contoh lain misalkan fungsi nilai mutlak. Fx sama dengan mutlak dari x termasuk ke dalam fungsi aljabar. Karena harga mutlak x itu sama dengan akar dari x kuadrat. Atau di sini jika y sama dengan mutlak x, maka y kuadrat itu sama dengan x kuadrat. Ya, di sini misalkan fx sama dengan mutlak dari x. Ya, ini y sama dengan mutlak x. Mutlak x ini y itu sama dengan akar dari x kuadrat. Kedua ruas kita kuadratkan berarti y kuadrat itu sama dengan x kuadrat. Secara umum y sama dengan fx merupakan fungsi aljabar. Jika y memenuhi suatu persamaan aljabar seperti y kuadrat sama dengan x kuadrat, atau y pangkat 3 sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x, ini merupakan fungsi dari aljabar. Dan untuk mengubah suatu fungsi aljabar juga, misalkan ada y sama dengan x pangkat 1/3 ditambah 10, ya, atau y dikurangi 10 sama dengan x pangkat 1/3. Kedua ruas kita pangkatkan 3, berarti y dikurangi 10 pangkat 3. Yang ini dipangkatkan 3 menjadi x. Dan ada fungsi trigonometri. Ya, di sini ada fungsi trigonometri. Nanti grafik fungsi trigonometri seperti ini. Yang grafik merah ini merupakan fungsi dari cos t. Dan grafik biru ini merupakan grafik fungsi dari sin t. Nah, di sini fungsi trigonometri, misalkan tangen T itu sama dengan sin per cos. Kotangen T sama dengan cos T per sin T. Kosekan T sama dengan 1 per cos T. Ini sekan T sama dengan 1 per cos, kosekan T sama dengan 1 per sin T. Dan beberapa sifat fungsi trigonometri yang lain, misalkan cos dari negatif X sama dengan cos X. Sin dari negatif X sama dengan negatif sin X. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. 1 ditambah tangen kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Atau 1 ditambah kotangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Cos A ditambah B sama dengan cos A, cos B dikurangi sin A, sin B. Sin A ditambah B sama dengan sin A, cos B ditambah cos A, sin B. Ya, ini cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Atau ini ada 3 rumusnya dan sin 2x itu sama dengan 2 cos x sin x. Kalian bisa
lihat di buku kalkulus ini ada semua